Takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Puji Tuhan. Di sini diceritakan, setelah seorang wanita hamba yang mempunyai ilmu tenung, di mana tenung-tenungannya hamba ini telah memberikan keuntungan bagi tuan-tuannya. Nah, setelah wanita ini roh jahat dalam dirinya atau kekuatan tenungnya diusir oleh Paulus, di sini dikatakan harapan tuan-tuan itu untuk mendapatkan penghasilan jadi lenyap. Maka tuan-tuan dari seorang wanita tenung ini yang merupakan hamba mereka ini membawa Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Dan mujizat terjadi saat Paulus dan Silas di penjara yang membuat kepala penjara tersebut menjadi bertobat, minta maaf apa yang harus kami lakukan supaya kami tidak dihukum. Paulus berkata, percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan kepala penjara tersebut menuruti perkataan Paulus. Kemudian Paulus berkhotbah di depan mereka, dan kemudian kepala penjara tersebut membawa diri dan keluarganya dibaptis. Dan akhirnya kepala penjara ini bersukacita karena dia dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Paulus di penjara pun mujizat terjadi. Amin ya. Amin. Tuhan menyertai Paulus. Tanda-tanda itu nyata dalam diri Paulus. Paulus dikelilingi orang-orang yang mendukung Paulus, yang sama-sama mencintai Tuhan, yang sama-sama mau orang banyak diselamatkan. Jadi saat Paulus menghadapi apapun, Tuhan sudah memberikan orang-orang kepada Paulus yang dimana dunia tidak bisa mengambilnya. Salah satunya Silas, karena Silas kita tahu ya, Silas adalah seorang nabi. Jadi saat dalam penjara pun Silas tetap mengikuti Paulus, ikut di penjara, karena kita tahu orang-orang yang diberikan kepada Tuhan Yesus dari Bapa itu adalah orang-orang yang tidak bisa diambil oleh dunia. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam diri mereka. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan lagi ya ayat firman ini dari ayat di awal perikop ini sampai akhir. Kita akan renungkan bersama-sama ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Di sini ditulis, karena harapan untuk mendapatkan uang dari tenung-tenungan hambanya hilang, mereka marah lalu menangkap Paulus dan Silas. Ayat selanjutnya, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Karena sakit hati, harapan untuk mendapatkan penghasilan tidak terjadi karena roh jahat yang ada dalam diri hambanya diusir oleh Paulus. Mereka membuat tuduhan palsu. Padahal di sini Paulus mengajar orang-orang yang mau. Orang-orang ini sakit hati sehingga membuat tuduhan palsu. Dan di sini katakan,
Di ayat 22 juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Pembesar-pembesar di kota itu menyuruh menyobek baju Paulus dan Silas. Dan sekali lagi Paulus didera. Saat ini bersama Silas.